Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah untuk pertemuan kita kali ini, materi kita di pertemuan ke-11 ini adalah smart art. Apa yang dimaksud dengan smart art? Di sini smart art itu adalah grafik, representasi visual dari informasi dan ide Anda. Anda membuatnya dengan memilih tata letak yang sesuai dengan pesan Anda. Beberapa tata letak seperti bagan organisasi dan diagram Venn menggambarkan tipe informasi tertentu, sementara yang lainnya cukup menyempurnakan tampilan daftar berpoin. Jadi, sederhananya adalah smart art itu semacam grafik untuk kita gunakan untuk menyusun ide-ide atau beberapa hal, poin-poin yang kita susun untuk disampaikan dalam presentasi. Nah, di smart art yang akan kita pelajari kali ini, biasanya smart art itu digunakan untuk menyusun struktur organisasi itu bisa menggunakan smart art. Tapi yang kita praktekkan adalah penggunaan smart art dalam PowerPoint dalam presentasi yang akan dibuat. Kita akan membuat seperti ini sederhananya, nanti kalian bisa explore lebih lanjut, lebih jauh lagi nanti penggunaannya itu bisa, dipakai untuk apa aja. Kita akan mencoba untuk praktek membuat smart art, dalam presentasi skripsi ya, ini skripsi. Ketika kita membahas tentang landasan teori, di sini saya ambil ada satu skripsi tentang jual beli makanan. Di sini landasan teorinya secara umum seperti ini. Landasan teori itu ada pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, konsep penentu harga, berakhirnya akad, manfaat, dan hikmah. Kalau misalnya kita hanya menampilkan di dalam slide ini landasan teori, satu pengertian, dua dasar hukum, hanya bentuk numbering aja, nomor satu pengertian, nomor dua dasar hukum, itu tidak menarik. Kita coba untuk membuat slide yang lebih menarik lagi tampilannya dengan menggunakan smart art. Nanti akan kita buat seperti ini contohnya ya, landasan teori. Nah, seperti ini. Jadi memang lebih menarik itu saya, sangat apresiasi sekali kalau misalnya ada mahasiswa ketika ujian skripsi, dia menguasai masalah. Bukti dia menguasai masalah adalah ketika menjelaskan skripsinya itu langsung tanpa melihat, tanpa membaca. Jadi ketika dia membacakan landasan teori dalam penelitian saya yaitu pertama, pengertian tentang jual beli. Jual beli adalah bla 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 bla, sudah panjang lebar dijelaskan sama dia. Kemudian, sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam ayat sekian, bla 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 bla, sudah dijelaskan juga. Kemudian, rukun dan syarat dalam jual beli ini adalah panjang seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia menguasai permasalahan. Kalau misalnya ada mahasiswa yang menjelaskan skripsinya seperti itu akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada sekedar membaca. Kebanyakan dari mahasiswa yang ujian skripsi, dan saya yakin juga kebanyakan dari teman-teman mahasiswa yang baru ini masih membaca. Caranya adalah jauhi membaca slide yang ditampilkan. Setidaknya kalian memahami poin-poin yang akan disampaikan ketika masuk ke slide tertentu, misalnya kayak slide landasan teori. Atau kalau misalnya mau lebih mudah lagi, misalnya kayak ini, landasan teori. Dalam landasan teori ini saya membagi beberapa subbab seperti yang pertama pengertian, kedua dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, konsep penentu harga, berakhirnya akad, dan manfaat manfaat dan hikmah. Kemudian masuk ke slide selanjutnya ke poin pengertian. Pengertian jual beli, yang dimaksud dengan jual beli itu
Jual beli adalah bagian dari muamalah yang telah mempunyai aturan. Jual beli juga tidak sekedar transaksi ekonomi, dia juga memiliki nilai sosial. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, seperti itu. Itu akan memiliki nilai plus yang lebih tinggi. Nah, di sini materi ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan apa tadi, presentasi kalian dengan memanfaatkan smart art. Oke. Di sini nggak usah kita hapus, kita mulai dari slide yang ketiga aja, new slide. Ketika kalian membuka slide baru, tentu kalian tidak memiliki desain seperti ini layout-nya. Jadi silahkan ketika masih kosong, halamannya itu masih kosong, dipilih desain. Kalian bisa memanfaatkan desain yang ada di sini, atau kalian mencari desain sendiri, download di internet banyak. Sudah dipilih desainnya, kemudian nanti akan tampil kosongnya seperti ini. Untuk memunculkan garis bantu ini, silakan masuk ke view, kemudian pilih guides. Nah, ini garis bantunya ya. Biar dalam tata letaknya nanti lebih lebih sempurna untuk menentukan simetrisnya. Kemudian yang kita perlukan adalah pertama kita masukkan dulu tulisan yang akan kita susun seperti ini. Ini biasanya ditampilkan dalam bullet numbering. Ini kita ketikkan dulu di tempat lain atau kita langsung ketikkan di sini. Ini saya sudah sediakan. Kita copy, kemudian masuk ke sini kita tuliskan text, insert text box. Oke. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan, tulisannya sudah dibuat seperti ini. Kita buat tulisan ini tersusun otomatis menggunakan smart art. Caranya yaitu bisa klik kanan, tapi kalau di PowerPoint saya yang versi punya saya ini tidak ada di sini, adanya di bagian atas ini. Convert to smart art. Nah, kemudian kita pilih di sini. Ini ada banyak pilihannya. Bisa pilih ke sini juga. Yang saya pakai tadi adalah list. Yang ini, vertical curve list. Nah, otomatis langsung terbentuk seperti ini. Ini kita lebarkan lagi, kita perbesar. Karena ini otomatis, jadi ini pembuatannya otomatis ya, bukan manual. Ini kalau misalnya memang kita menulisnya ternyata kebanyakan atau kita mau mengurangi poin-poinnya, maka tadi diklik aja, kemudian kita delete satu-satu. Kemudian ternyata ini 5, kita butuh bikin sampai 6. Klik salah satu yang paling akhir di sini, ini kan ada yang pertama, 2, 3, 4, 5. Yang paling akhir diklik dulu, shape-nya, kemudian klik kanan, kita tambahkan add shape after. Kalau before berarti nanti di atas konsep, kalau after berarti nanti di bawah konsep. Seperti ini. Konsep berakhirnya akad. Untuk menambahkan teksnya, klik kanan, edit text. Berakhirnya akad. Oke. Yang keenam, manfaat dan hikmahnya. Klik kanan, add shape. Klik kanan lagi, edit text. Oke. Bentuk shape yang seperti ini bisa kita edit-edit juga. Kalau kita klik di sini, ini yang terblok hanya satu. Jadi kalau kita edit juga yang berubah hanya satu. Kalau misal mau merubah semuanya, maka harus kita blok semuanya. Caranya adalah, ini misalnya kita mau mengecilkan lingkaran baletnya ini. Kita klik,
kemudian tekan Shift, klik lagi yang di bawahnya, klik semuanya. Nah, kalau sudah diblok seperti ini semuanya, maka kita bisa mengecilkan. Kalau kita kecilkan satu, maka yang lainnya juga akan ikut kecilkan. Kalau mau membentuk lingkaran yang sempurna, tekan tekan Shift juga. Shift, kemudian dikecilkan atau diperbesar, tekan Shift. Ini kalau nggak tekan Shift, maka dia bentuknya bisa oval seperti ini. Tapi kalau ditekan Shift, maka dia akan membentuk lingkaran yang sempurna. Oke, seperti itu. Ini saran. Dan yang lingkaran ini, shape yang bentuk lingkaran ini juga bisa kita ganti bentuknya. Caranya yaitu ya tadi diblok dulu semua supaya yang berubah itu semuanya. Kalau yang diblok cuma satu, maka yang berubah cuma satu. Klik kanan, kemudian change shape. Nah, bisa kita ganti mau bentuk panah seperti ini, maka semuanya juga ngikut. Menurut saya lebih menarik biar cocok yang lingkaran tadi aja. Oke. Begitu juga untuk tulisan yang ada di sini. Kalau cuma satu yang kita blok, kemudian kita mau ngerubah format tulisan, maka yang lain tidak ngikut. Nah, caranya juga sama. Bisa langsung diklik garis ini. Ini artinya semuanya, semua tulisan yang ada di sini berubah secara cepatnya. Atau diklik satu-satu. Klik shape yang bagian panjang ini, yang biru, shape yang selanjutnya, kemudian selanjutnya terus. Nah, kalau yang terakhir nggak mau kita berubah, maka yang terakhir tidak perlu diblok. Tuh. Oke. Selanjutnya, untuk poin-poin ini, supaya lebih menarik lagi, kita tambahkan gambar di tengahnya, di dalam lingkaran ini. Biasanya kalau baru pertama kali buka ini tidak akan muncul untuk format di sampingnya yang sangat membantu nanti. Cara memunculkannya adalah ini nanti akan kita isi gambar. Klik kanan ke dalam lingkaran, kemudian format shape. Nah, ini memunculkan format shape yang di samping. Biar kita bisa mengatur lingkaran, transparansi, warna, segala macamnya ada di sini. Bagian fill di sini kita isi picture. Nah, ini tadi karena saya sudah buat sebelumnya, maka ini otomatis ke gambar yang terakhir dipakai. Cara menggantinya, tadi sudah dipilih picture, kemudian file, pilih beberapa icon yang mewakili dari tulisan yang di sini. Misalnya tentang pengertian. Pengertian dikasih icon, ya inilah buku. Icon-icon ini bisa didapatkan di internet banyak sekali, terutama ini, di web apa ini, icon-icon.com dengan bahasa Indonesia. Banyak di sini icon-icon yang bisa digunakan, yang di-download gratis dan cepat tanpa banyak klik-klik. Ini langsung, ini cepat downloadnya ya. Silakan download di sini nanti atau cari di web-web lainnya. Ini untuk membantu dalam penyajian slide presentasi kalian nantinya. Kemudian dasar hukum juga sama, ini mengisi gambarnya, diklik bagian lingkaran, kemudian pilih picture and texture file. File, cari, ya terserah lah, pilih sendiri, bisa kalian berkreasi sendiri nantinya. Nah, ada yang kurang karena kita tidak tahu ini apa ini pengertian dasar hukum ini bagian dari bab apa. Nah, ini adalah bagian dari landasan teori. Kita tambahkan tulisannya di sini, landasan teori. Bisa pakai text box atau word art. Karena ini tulisannya kan cuma landasan teori ya. Sedikit bisa pakai ini juga lah. Karena pendek. Perkecil.
seperti ini. Untuk, shape yang berwarna biru ini bisa kita ganti, caranya yaitu ada di desain, klik kanan klik double klik di sini nanti muncul desain format seperti ini. Ini kita ganti, warnanya bisa, ganti seperti ini. Untuk, desainnya juga bisa diganti lagi, warna-warnanya ada gradasi, ada shadow segala macam. Nah, nanti tinggal pilih sendiri. Untuk apa, untuk smart art-nya juga bisa diganti modelnya di sini nanti, seperti ini. Silakan dipilih nanti yang sesuai dengan presentasinya. Nah, kemudian kita mau kasih animasi biar nanti dalam dalam menampilkan slide ini lebih menarik lagi, kita kasih animasi yang sederhana seperti wipe ini. Diklik dulu mana yang mau kita kasih animasi, landasan teori, kasih wipe, mau dari arah mana. Efek option ini menunjukkan mau dimulai dari mana. Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kemudian yang ini juga mau kita kasih animasi. Kita klik garis yang paling luar. Nah, ini langsung ke blok semuanya. Kita kasih animasi wipe juga. Nah, ini kalau kalau ini dari bawah, kita mulai dari atas. Dari atas ke bawah. Kemudian kita harus memunculkan animation panel-nya di sini untuk mengatur animasi. Ini yang pertama ini adalah landasan teori, yang kedua ini yang diagram tadi. Kita buat diagram ini mulai setelah yang sebelumnya, start after previous. Dan nanti setelah yang landasan teori nanti otomatis yang bagian diagram. Tapi kita mau munculkan ini, kalau kita tampilkan landasan teori yang langsung muncul cepat, semuanya langsung dimunculkan ya. Kita mau buat ini satu persatu. Caranya tadi klik yang diagramnya, kemudian efek option ini kita pilih one by one. Kalau all at once ini nanti muncul semuanya dari garisnya masing-masing. Tuh. Nah, yang kita pilih adalah one by one. Kita coba landasan teori. Nah, ini munculnya kita klik satu-satu biar lebih sesuai dengan durasi menerangkannya nanti. Rukun dan syarat, kemudian jenis-jenis dalam transaksi jual beli. Konsep jual beli dalam Islam, berakhirnya akad, kemudian yang terakhir adalah manfaat dan hikmah. Tuh. Jadi pilihnya seperti itu ya. Ini ada di efek option. Pilih one by one. Nah, setelah kalian menampilkan tadi ya, kalau misalnya kalian dalam presentasinya itu tidak mau menjelaskan dari slide ini semua, yang bagus tadi kan memang kalau kalian menjelaskan landasan teori pengertian. Pengertian jual beli adalah dijelaskan semuanya, kemudian masuk ke dasar hukum dalam jual beli adalah dalam dasar hukumnya dari Al-Qur'an ini dibacakan langsung tanpa menunjukkan, itu artinya kalian hafal. Tapi kalau kalian mau menunjukkan slide-nya satu-satu setelah menampilkan ini, kemudian kalian breakdown lagi, dibikin pengertian, bikin slide baru lagi. Nah, di sini adalah pengertian. Untuk yang pengertian jual beli. Bisa kalian gunakan smart art lagi, pilih, cari yang bisa dikasih di atasnya nanti mau kita kasih judul, kemudian di bawahnya itu kotak lebih besar lagi untuk memuat tulisan pengertiannya. Mana misalnya
Nah, ini tadi aja nih, kelamaan ini nanti cari sendiri di Smart Art ini, kemudian nanti kalau sudah dimasukkan ini copy paste pindahkan. Nah, judulnya itu bisa diganti sendiri, nanti akan muncul ketika kalian milih Smart Art, nanti akan muncul dua kotak. Kotak pertama adalah judul, kotak yang kedua adalah konten atau deskripsi dari judulnya nanti. Nah, ini judulnya adalah pengertian jual beli, kemudian dijelaskan jual beli itu apa saja ya, apa aja pengertiannya, definisi jual beli, segala hal yang berhubungan dengan jual beli di sini dituliskan penjelasannya seperti itu. Ini dibikinkan juga animasinya bisa, ya gampang ya, tinggal masuk ke animasi, kemudian dibikinkan animasi seperti yang sebelumnya. Pengertian jual beli adalah bagian dari muamalah yang telah mempunyai aturan, bla 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 bla. Itu gampang, insyaallah. Itu ya. Jadi materi kali ini kita belajar sederhana tentang manfaat dari Smart Art. Jadi Smart Art itu menampilkan poin-poin yang akan disampaikan dengan otomatis dalam penyajiannya. Kalau misalnya kita bikin sendiri satu-satu, kita bikin lingkaran, kemudian kita bikin kotaknya, dibikinkan tulisan. Nanti kalau misalnya kita butuh banyak, maka nanti kita membutuhkan copy paste. Copy paste memang iya, tapi tentu nggak serapi ini. Kalau ini kan rapi ini, simetris. Seperti itu. Contoh jadinya. Oke, saya rasa cukup. Silakan nanti di rumah kalian berkreasi sendiri, coba-coba sendiri, memanfaatkan Smart Art dalam presentasi. Dalam tugas-tugas presentasi kalian, saya harap bisa dipraktekkan biar ilmunya bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.